Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Milo Official. Hidup nggak selamanya seperti apa yang kita inginkan. Roda itu selalu berputar. Kadang kita berada di posisi yang atas, kadang kita juga berada di posisi yang paling bawah. Tapi bagaimana kita menjalani dan menyikapi? Saya akan bincang-bincang dengan teman saya yang kebetulan suaminya mengalami kebangkrutan. Ini teman saya Mbak Diana, yang saya tahu dulu suaminya usahanya sukses, tapi sekarang ini mengalami kemerosotan. Itu mulai kapan dan penyebabnya apa? Suami Mbak Diana ini bergeraknya di bidang apa? Terus merosotnya karena pandemi atau karena faktor lain? Kebetulan suami saya ini Moms itu dulunya bergerak di bidang usaha urea industri dan itu dijalani semasa suami saya belum menikah sampai sekarang ini. Dan faktornya memang tidak dari pandemi saja Bu, karena itu terjadi sekitar hampir 6 tahun yang lalu. Berarti sudah lumayan ya? Iya betul Moms. Saya pikir dari karena pandemi ini. Terus biasanya kan kalau mengalami kemerosotan dari biasanya enak terus mengalami jatuh tinggi kan dari keuangan kehidupan sehari-hari yang biasanya enak kan pasti berubah semua. Suami itu stres atau mengalami depresi itu gimana ya, kita mensupportnya, Mbak Diana mensupportnya sebagai istri itu bagaimana? Yang pasti sebenarnya saya sendiri pribadi juga mengalami stres ya Moms, tapi bagaimana kita sebagai istri membungkus semua itu rapat-rapat, tapi kita tetap memperlihatkan kepada suami bahwa kita masih kuat bertahan. Dengan support kita sebagai istri, itu saya yakin akan membantu suami kita untuk bisa lebih kuat menjalani kehidupan dan juga berpikir apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Anaknya Mbak Diana berapa ya? Saya tahu kan dulunya 2 ya. Iya, sekarang berapa? 3 Moms. Nah itulah yang membuat saya berpikir kalau sekarang saya ini bekerja di luar itu rasanya tidak mungkin Moms, karena saya masih punya bayi yang pada saat itu masih balita dan sekarang udah usia 5 tahun. Kemudian usia saya sudah seperti ini kan rasanya tidak mungkin ya Moms untuk bekerja di luar. Terus anak-anak sendiri yang biasanya enak punya apa-apa serba ada, terus tiba-tiba kan harus apa ya, mengirit ya. Iya. Itu gimana anak-anak? Ya, sikap anak-anak gimana? Ya pasti awalnya mereka juga mungkin merasa kaget ya Moms ya, karena mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang ada. Tapi alhamdulillah anak-anak kami anak-anak yang bermental luar biasa. Mungkin kita juga harus mendidik mereka dengan kuatnya iman, itu membuat mereka juga akhirnya bisa malah mensupport kita. Usaha kita juga mulai sedikit bisa membuka jalan, mereka lah yang membantu kita. Ya, memang kita harus ini ya, sebagai ibu itu kan harus lebih kuat daripada semuanya. Betul ya Moms, segala-galanya lah. Betul. Terus Mbak Diana ini untuk membantu perekonomian kan otomatis ya perekonomiannya kan juga mulai menurun ya. Iya. Itu bagaimana? Apa membantu suami di bidang usaha lain atau punya usaha sendiri? Kebetulan saat ini saya bergerak di bidang usaha masakan kuliner. Khususnya saya membuat usaha di rumah yaitu wader crispy dan udang crispy beserta sambal bawangnya. Itu dijalaninya mulai kapan? Sudah lebih kurang 2 tahun terakhir ini ya Moms ya. Sendiri atau ada yang membantu? Masih sendiri. Masih sendiri segitu banyak? Segitu banyak, dari ke pasar sendiri, kemudian pengolahan prosesnya sendiri, packing, kemudian pemasaran. Tapi alhamdulillah anak-anak karena sudah bisa memahami kerja saya, mereka sedikit banyak sudah mulai membantu. Membagi waktunya itu gimana? Kan masih ada yang kecil ya? Iya Mas. Harus suami harus beres-beres rumah, ada yang bantuin apa enggak? Saat ini belum ada. Semuanya Jadi kami sendiri. betul Mom, dan mungkin ada hikmahnya di balik peristiwa ini adalah kita menjadi teamwork ya. Jadi kita bekerja sama. Ya di satu sisi memang pasti capek ya Moms ya, karena kita bekerja sendiri, tapi kalau kita melakukannya dengan senang hati, dengan ikhlas, itu saya yakin semua berjalan dengan lancar. Ya. Alhamdulillah. Rasanya semuanya mudah. Benar Moms. Kalau kita nggak ikhlas pasti berat. Benar Moms. Terus itu awalnya saya penasaran tuh, awalnya itu modalnya berapa? Kalau nggak salah itu dulu modalnya cuma
nggak sampai 300.000 ya Mams ya. Gitu. Iya Terus betul. respon Mbak Diana ini bisa masak apa enggak sih sebelumnya? Awalnya dulu sama sekali belum bisa Nggak masak. bisa masak sama Belum sekali. bisa Terus masak. belajarnya gimana? Coba-coba Itu atau tadi. gimana? Saya kebetulan juga punya mama, kemudian juga punya tante yang mendukung dan juga yang memberikan saya banyak sekali ilmu-ilmu resep Jadi masakan. support ya. Iya betul. Terus apa? Dari resep-resep itu pernah gagal apa enggak? Pasti banyak gagalnya Banyak dan ya? pasti banyak dikritik karena yang memberikan ilmu itu adalah orang tua. Jadi mereka merasakan sendiri ini layak nggak untuk dijual kan begitu. Tapi kan kritikan itu kan juga bagus ya. Betul, Mam. Justru bikin kita makin ya makanya istilahnya gini, kita kurang garam jadi bisa pas Iya. resepnya gitu. Iya betul, Mam. Terus respon pertama kali waktu menjual itu gimana, istilahnya konsumennya, terus dijualnya kemana aja? Oh iya. Pada saat itu hanya dari teman-teman saja ya, Mams, ya dari tetangga, kemudian dari mulut ke mulut juga mereka memberikan informasi dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang reseller saya ya lumayan lah. Terus gimana di masa pandemi ini usahanya mengalami kemerosotan, tetap atau makin meningkat? Alhamdulillah Mams itu semakin meningkat karena banyaknya orang-orang yang tadinya hanya sekedar HP-an saja, mereka mulai berpikir untuk bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan uang hanya dari rumah saja. Bukan mengambil keuntungan. Maksud itu bukan kita mengambil keuntungan dari masa pandemi ini, tapi bagaimana di masa pandemi ini kita bisa menghasilkan uang juga. Betul. Karena kan sekarang ini kan banyak usaha-usaha yang merosot ya. Betul. Gitu. Dan selain itu juga ya Mams, memang di luar sana sudah mulai banyak para ibu atau para wanita yang sudah mulai belajar masak di rumah. Itu pun buat saya ada sedikit rasa kebimbangan sebenarnya sebelumnya ya, tapi saya berpikir bahwa Allah tuh akan memberikan porsi yang adil buat umatnya. Betul, tidak akan tertukar, itu benar itu Mas. Dan juga saya bergerak di bidang usaha makanan yang tidak musiman, karena di luar sana kan banyak sekarang yang musim-musiman sesuai dengan temanya yang lagi Korea ya, mereka juga belajar seperti itu dan saya hanya berpikir bahwa itu hanya musim-musiman saja. Terus gini, di masa pandemi ini harus bekerja gitu, semua belanja sendiri kan, ke pasar itu kan ya kita nggak menutup kemungkinan kesehatan kita nih yang takut ya. Itu gimana jaganya? Apakah harus minum vitamin atau bagaimana? Yang pasti Mams itu adalah vitamin ya. Kemudian kesehatan secara fisik itu juga perlu kita jaga. Pemakaian protokol kesehatan juga harus tetap kita laksanakan di lapangan seperti itu. Tapi waktu istirahat juga kan cukup. Pasti, ya? alhamdulillah Sampai ada liburnya. Terus ini penasaran nih, mereknya apa? Sudah ada brandnya atau belum? Sudah ada Mams, sudah ada. Namanya Mams di Catering. Saat ini kan banyak yang dirumahkan ya, apalagi kondisi yang ekonomi gini, perusahaan-perusahaan juga banyak yang mengalami penurunan ya. Nah, terus tips-tips apa dari Mbak Diana yang bisa mensupport ibu-ibu yang mengalami nasib yang sama seperti Mbak Diana? Buat ibu-ibu di luar sana, juga para wanita-wanita luar biasa yang di luar sana, saya sarankan kita tetap mensupport suami kita, tetap mendoakan suami kita, mengurangi yang namanya kemarahan. Jadi setiap apapun itu memang mungkin menyakitkan kita dan membuat kita sedih, tapi kita berusaha untuk tetap di depan suami, di depan anak-anak itu dengan wajah yang senang, wajah yang menyenangkan buat mereka tuh bahwa kita ini sebenarnya kuat gitu ya. Karena kondisi-kondisi gini kan yang bikin memicu keributan. Pasti gitu. itu Pasti kan ada pasti. ya ini, apalagi suami dalam keadaan gitu pasti kan ada perasaan apa, ciut lah apa. Pasti Mams, pasti. Itulah. Memang kadang kita juga harus tahu juga bahwa suami itu juga pasti akan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya. Tapi dengan kita mensupport dan kita mendoakan, saya rasa suami pun juga akan mulai bangkit lah, bahwa dia akan selalu bisa untuk memberikan nafkah ke anak istrinya. Dan satu lagi, kita harus benar-benar dekat sama yang maha kuasa. Jadi apapun pasti akan ada jalan ya. Pasti. Selama kita
punya niat dan punya kemauan Ya, dan Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar dari kemampuan. di luar dari kemampuan kita. Itu saja sih dari saya. Nanti kapan-kapan saya ingin lihat ya, datang ke rumahnya Mbak Silakan Diana. Mam, senang hati. Saya ingin nyoba-nyoba ya. Siapa tahu nanti ada yang ini ya, yang Berniat. nonton yang beli Oke, ya, nanti terima apa kasih. aja. Terima kasih ya, Mam. Itulah tadi bincang-bincang saya sama Mbak Diana. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan bermanfaat.